Materi kita pertama di semester ini yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini cukup simpel, tetapi akan terus dipakai sewaktu kalian melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Jadi mohon diperhatikan karena materi ini cukup penting. Tanpa berlama lagi, saya akan memberikan contoh mengenai sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana cara menyelesaikannya. Misalkan kita memiliki persamaan garis linear equation, misalkan 2x ditambah 4y sama dengan 10. Ini kita sebut sebagai persamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan persamaan linear dua variabel? Karena dia memiliki dua huruf, yaitu x dan y. Tentunya kalau dia ada 3 huruf, namanya 3 variabel. Ini 2 huruf berarti disebut 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel. Kalau kita berikan lagi persamaan yang lain, misalkan x ditambah y sama dengan 6. Ini juga disebut persamaan linear 2 variabel. Oke. Selanjutnya, kalau kita menggabungkan dua ini, kita gabungkan, ini akan disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel, yaitu yang materi kita hari ini. Jadi persamaan linear dua variabel, kalau digabung dia nanti akan menjadi sebuah sistem. Bisa 3, bisa 4, ya, bisa 4 persamaan, 3 persamaan, tapi di sini diberikan contoh hanya 2 saja. Nah, ketika kita disuruh mencari penyelesaian dari sistem ini, mencari penyelesaian, itu artinya mencari penyelesaian yaitu mencari titik potong. Jadi kalau garis yang di atas ini kita bisa gambar, yang di bawah ini juga kita bisa gambar, nanti dia akan berpotongan di satu titik. Ketika dia berpotongan, titik potong itu disebut sebagai jawabannya. Misalkan saya kasih ilustrasi, misalkan dia begini. Nah, titik potong yang di tengah ini adalah jawabannya, penyelesaiannya yang kita mau cari. Ini yang kita tujuannya. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel. Setidaknya ada 4 cara untuk mencari titik potong, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi itu artinya kita menghilangkan, mengeliminasi dari variabelnya. Yang kedua, dengan cara substitusi. Yang ketiga, caranya adalah gabungan dari 1 dan 2. Jadi sebenarnya yang ketiga ini sebenarnya tidak perlu dihitung ya, karena dia digabung dari yang 1 dan 2. Selanjutnya ada dengan metode grafik. Metode grafik yaitu maksudnya kita menggambar seperti yang tadi. Kita menggambar. Sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan ya untuk menggambar. Nanti langsung ketahuan jawabannya. Yang kelima yaitu dengan metode determinan. Nah, ini tidak kita pelajari saat ini. Yang kita akan fokuskan sekarang lebih baik yaitu yang metode ketiga. Jadi kita belajar eliminasi, substitusi, tapi digabung saja supaya sekaligus. Menggunakan metode gabungan supaya kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Baik, kita masuk kepada contoh ya. Jadi yang 4 itu bisa pakai aplikasi. Sebenarnya kita bisa pakai manual gambar, tetapi sekarang banyak aplikasi yang sudah bisa langsung menggambar. Lalu yang kelima itu nanti mungkin di high school. Determinan matriks ya. Oke, kita memakai metode yang ketiga, yaitu metode gabungan. Contohnya misalkan kita memiliki persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 6. Lalu kita juga punya persamaan yang lain, misalkan 4x kurang y sama dengan 10.
Lalu kita mau menyelesaikan ini, kita pakai yang pertama yaitu metode eliminasi. Jadi kita akan menggabung eliminasi dan substitusi. Kita pakai pertama eliminasi. Nah, apa yang mau dieliminasi yang dihilangkan? Yaitu variabelnya. Kita bisa hilangkan variabel X, kita bisa hilangkan variabel Y, terserah kita. Jadi kita pilih angka yang lebih gampang seharusnya ya. Lebih gampang. Kalau Anda mau pilih eliminasi X, nanti jawabannya sama dengan kalau Anda pilih eliminasi Y. Tetapi nanti diperhatikan apakah nanti dia dikurang atau ditambah. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita eliminasi yang X. Ya. Berarti kalau mau eliminasi X-nya yang mau dihilangkan. Nah, kalau X-nya mau dihilangkan, berarti X-nya harus dibuat jadi sama. Bagaimana caranya supaya jadi sama? Kita kalikan. Di bawah ada 4, di atas ada 2. Jadi bagaimana caranya supaya bisa sama? Yang di atas itu kita kalikan 2 supaya dia jadi 4. Lalu yang di bawah itu kita kalikan 1 supaya dia tetap 4. Jadi demikian. Lalu masing-masing ini kita kalikan ke kanan. Jadi 2x dikali 2 jawabannya 4x. Lalu 4y dikali 2 8y. Lalu 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi satu-satu dikalikan. Yang di bawah 4x min y dikali 1 tetap min y. Lalu 10 dikali 1 tetap 10. Lalu ini kita eliminasi, kita hilangkan x-nya. Jadi bagaimana supaya x-nya bisa hilang? Yaitu dengan cara kita mengurangkan. Nah, tanda kurang ini belum tentu selamanya kurang ya. Belum tentu selamanya kurang. Seandainya tadi kita memilih eliminasi y, berarti di atas di sini dikali 1, di bawah dikali 4. Supaya kan sama toh, jadi 4y dan minus 4y. Di sini nanti jadi kita tidak bisa kurang karena di sini ada tanda kurang. Kita harus pakai tambah supaya 4y ditambah minus 4y kalau kita pakai eliminasi y. Jadi tanda kurang atau tambah ini tergantung dari nilai yang di sini. Kalau kita mau habiskan 4x ya dikurang, bisa saja berikut ditambah, tergantung soalnya. Nah, kalau kita kurangkan semuanya jadi 0. Oke, ini jadi 0. Yang di sini 8y dikurang minus y, berarti kurang dengan minus jadi positif. Berarti 8 ditambah 1y, jawabannya 9y. Lalu 12 dikurangi 10, jawabannya 2. Jadi ini dibagi 9, ini dibagi 9, jadi y jawabannya 2/9. Tidak selamanya jawabannya pecahan ya, bisa saja jawabannya gampang, satu angka. Tetapi karena ini Sir memilih soal yang acak, jadi kebetulan jawabannya pecahan. Bisa saja angkanya cuma bilangan bulat. Oke, kita sudah dapat y, nilai y dari eliminasi x. Sekarang kita ambil y, lalu kita pakai substitusi. Jadi y-nya kita substitusi. Substitusinya kemana? Substitusi artinya kita masukkan kemana? Terserah, mau yang atas atau yang bawah. Jawabannya nanti tetap sama. Jadi dianjurkan kita memilih angka yang persamaan yang gampang. Kita pilih saja yang atas ya. Jadi y disubstitusi ke 2x ditambah 4y sama dengan 6. Oke, 2x, kita tujuannya cari x ya. Jadi 4, y-nya dimasukkan 2/9 sama dengan 6. Lalu ini dikalikan 2x ditambah 4 kali 2 8/9 sama dengan 6. Nah, kalau dia pecahan begini, saya sarankan kalikan 9 saja semua. Kalikan 9 kali 9 supaya pecahannya hilang. Jadi kalau dia 5 di bawah berarti kali 5 dan lain-lain ya. Dikali 9 berarti jadi 18x ditambah 8/9 dikali 9 hilang penyebutnya. Lalu 6 dikali 9 itu 54. Lalu kita hitung 18x, 8 nya pindah ke kanan jadi 54 dikurangi 8 ini sama dengan 46. Jadi 18x sama dengan 46.
Kita bagi 18, kita bagi 18, nanti dapat nilai X-nya 46/18. Bisa diperkecil, dibagi 2, jadi jawabannya 23/9. Jadi kita dapat jawaban X, Y, lebih bagus ditulis begini, nilainya adalah 23/9. Lalu nilai Y-nya yang di atas 2/9. Nah, ini jawabannya, nilai X dan Y. Kalau kita mau uji apakah benar, kita bisa masukkan kembali nilai X dan Y sama-sama di dalam persamaan ini, nanti dapat jawaban 6. Atau di bawah juga bisa. Ini adalah contoh menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.